Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurasa dari kelas B26. Saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan submateri sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, guna memenuhi tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Rosida Nurul Amin. Sejarah kurikulum di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum di Indonesia mengalami berkali-kali revisi atau perubahan. Dimulai pada tahun 1947 sampai dengan tahun 2022. Tujuan dari reformasi ini semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang dapat dilihat dari arah desain, model, dan aspek lainnya. Ada beberapa fase perkembangan kurikulum di Indonesia yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju ke arah pembaruan dalam keberlangsungan proses pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang diciptakan setelah kemerdekaan menggunakan frase Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran dan lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata kurikulum dalam bahasa Inggris. Pergeseran fokus pendidikan dari orientasi pendidikan Belanda menuju kepentingan nasional yang lebih bersifat politis. Sementara itu, Pancasila menetapkan dasar-dasar pendidikan. Rencana Pembelajaran 1947 baru berlaku pada tahun 1950. Banyak pihak yang meyakini bahwa kurikulum 1950 menandai dimulainya sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kemudian yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana Pembelajaran 1947 menyebabkan perubahan dalam kurikulum Indonesia pada tahun 1952. Rencana Pembelajaran Terurai 52 adalah sebutan yang diberikan untuk kurikulum ini karena mencakup setiap mata pelajaran secara lebih rinci. Sistem pendidikan nasional dihasilkan dari kurikulum ini. Aspek yang paling jelas dan khas dari kurikulum ini adalah bahwa setiap rencana pembelajaran harus fokus pada substansi pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah sekali lagi memperbaiki sistem kurikulum di Indonesia saat itu. Antara 1952 dan 1964, kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Konsepnya mendefinisikan kurikulum ini adalah pemerintah menghendaki agar masyarakat memperoleh ilmu akademik dalam rangka persiapan masuk sekolah dasar, sehingga pembelajaran berpusat pada program Pancawardana, yaitu pembinaan moral, intelektual, dan emosional atau kreatif, individual atau fisik. Yang berikutnya kurikulum 1968. Rencana Pendidikan 1964 yang dipandang sebagai ciptaan Orde Lama digantikan oleh kurikulum 1968 melalui jalur politik. Tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum 1968 antara lain membina kecakapan intelektual, atletik, moral, dan keyakinan beragama guna mewujudkan warga negara Pancasila yang otentik, tangguh, dan sehat jasmani.
Nampaknya kurikulum pendidikan ini mengalami perubahan dari Pancawardana menjadi pembinaan ruh Pancasila, ilmu dasar, dan bakat khusus. Kurikulum 1968 merupakan wujud nyata pergeseran penekanan menuju penerapan UUD 1945 secara setia dan konsisten. Yang berikutnya, kurikulum 1975. Aspek kebijakan pemerintah yang berkembang dalam konteks pembangunan nasional tidak tercakup dalam kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum 1975 dikembangkan dalam upaya melaksanakan teknik pembangunan pada masa Orde Baru dengan program Pelita dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi di atas. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum, materi pelajaran, alat pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya, kurikulum 1984 atau nama lainnya kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pendekatan keterampilan proses hadir dalam kurikulum 1984. Meskipun pendekatan proses sangat menonjol, hasil akhir masih merupakan elemen penting. Kurikulum 1975 yang disempurnakan ini adalah penempatan siswa sesuai topik pelajaran, mulai dari mengumpulkan, mendiskusikan, dan melaporkan apa yang diamati. Pembelajaran siswa aktif adalah nama untuk paradigma ini. Meskipun gagasan pembelajaran siswa aktif secara konseptual solid dan memberikan hasil positif di sekolah-sekolah yang dievaluasi, ketika diadopsi secara nasional terdapat beberapa penyimpangan dan penurunan. Sayangnya banyak sekolah yang tidak mampu memahami pembelajaran siswa aktif ini. Yang berikutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1975 dan 1984 dipadukan menjadi kurikulum ini, menjadi kurikulum 1994. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan ini, pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan dan menyelesaikan soal serta pemecahan masalah. Kurikulum 1994 berlandaskan filosofi link and match yang menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyediakan tenaga kerja yang terlatih yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Berikutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK diperkenalkan pada tahun 2004 yang menggantikan kurikulum 1994. Tiga komponen utama yang diperlukan untuk program pendidikan berbasis kompetensi ini adalah yang pertama, identifikasi kompetensi yang dapat diterima. Kemudian definisi indikator penilaian untuk
mencapai kompetensi dan kemajuan pembelajaran. Ciri yang berlaku pada kurikulum berbasis kompetensi ini yaitu menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik, baik secara individu maupun kolektif, serta menitik beratkan pada keberagaman dan hasil belajar. Berbagai pendekatan dan metodologi digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan guru hanyalah salah satu sumber belajar yang memenuhi kebutuhan pendidikan dalam upaya penguasaan atau perolehan suatu kompetensi. Kerangka dari kompetensi dasar kurikulum berbasis kompetensi ini dapat dibagi menjadi aspek, kelas, dan komponen semester. Pengetahuan dan kemampuan setiap mata pelajaran dibagi ke dalam kategori dan kelompok berdasarkan bagian dari penyusunnya itu sendiri. Pernyataan hasil belajar dihasilkan untuk setiap komponen kelompok belajar pada setiap tingkatan. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Satu-satunya perbedaan yang signifikan antara kurikulum ini dan kurikulum tahun 2004 adalah organisasi yang mengawasi pengembangan, ya, yang berkaitan dengan sifat desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Negara menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum KTSP ini atau kurikulum 2006 ini, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan lingkungan. Guru dituntut untuk mampu membuat kurikulum dan penilaiannya sendiri. Perangkat tersebut berisi temuan perkembangan setiap individu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan difokuskan pada pencapaian kompetensi, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan dihubungkan dengan unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta konsep yang sama dalam manajemen kurikulum, yaitu kurikulum berbasis sekolah. Yang selanjutnya ada Kurikulum Nasional 2013 atau Kurtilas. KTSP ini dinilai masih kurang dan memiliki permasalahan, apalagi pada tahun 2013 dunia digital yang segala sesuatunya itu sudah tersedia. Kurikulum telah diperbaiki karena sejumlah alasan, termasuk kemajuan dari teknologi. Evolusi kurikulum memiliki hubungan yang panjang dan rumit dengan sejarah dunia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum bagi KTSP. Meski masih dipelajari substansi dan arah pengembangannya, namun muatan kurikulum ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kurikulum 2013 atau Kurtilas bertujuan untuk menjadi langkah preventif di bidang pendidikan dalam menghadapi masa depan. Fokusnya adalah mendorong siswa untuk memperhatikan, mempertanyakan, mendiskusikan, dan mengaplikasikan hasil pembelajaran yang telah mereka pelajari. Fenomena alam, sosial, seni, dan budaya disorot sebagai tema pembelajaran dalam desain dan perubahan kurikulum 2013. Siswa akan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik melalui pendekatan ini. Tujuan utamanya adalah menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif melalui gabungan pemantauan sikap, kemampuan, dan pengetahuan. Yang terakhir ada kurikulum merdeka. Peningkatan dari Kurtilas adalah kurikulum merdeka atau kurikulum 2022. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia saat itu resmi meluncurkan kurikulum ini dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam.
Kurikulum ini bertujuan untuk memaksimalkan diseminasi pendidikan di Indonesia. Penerapan kurikulum otonom menekankan pada pembelajaran yang tentram, mandiri, aktif, berkarakter, bermakna, dan lain sebagainya. Pilihan sumber daya pengajaran mana yang akan digunakan untuk kelas mereka sepenuhnya berada di tangan guru atau fasilitator. Moto kurikulum Merdeka Belajar adalah belajar merdeka, guru penggerak. Hingga saat ini, kurikulum Merdeka masih dicanangkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya atau plus minusnya. Sekolah tetap berpatokan pada kurikulum yang digagas oleh Pak Menteri Nadiem Makarim di era pemerintahan Presiden Jokowi ini. Kesimpulannya dari semua kurikulum yang telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Indonesia, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak diragukan bahwa perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan kurikulum pendidikan khususnya di Indonesia. Perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi harapan kita bersama. Semoga dengan terbentuknya pemerintah yang baru saat ini akan membawa sistem pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.